Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah. Saya dari tingkat 3. Ingin bertanya Ustaz, misalnya kalau ada orang non-muslim nanya sama kita, dia itu nggak percaya dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi gitu. Apa yang harusnya kita jawab sama orang non-muslim itu biar dia itu percaya kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi gitu. Mungkin hanya ini, sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul bahwa yang namanya non-muslim kita bacakan Quran hadis ya tentu tidak akan percaya, tidak akan menerima. Kalau muslim kita bacakan Quran hadis ya dia akan sadar, oh ternyata ada ayatnya, oh ternyata ada hadisnya, kalau begitu kita ikut, kita benarkan. Tapi kalau non muslim tidak percaya Quran hadis ya jelas tidak kita pakai Quran hadis kalau di hadapan mereka. Yang kita pakai adalah argumen-argumen rasional, dalil-dalil akli. Nah, seperti apa contoh-contoh meyakinkan non muslim bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir yang membawa ajaran agama dari Allah yang benar? Ya banyak fakta-fakta sejarah misalnya. Kan kita tahu Nabi ketika diutus juga itu kan tidak selalu menyampaikan Allah berfirman, tapi juga mendebat orang-orang Yahudi, beradu argumen, beradu ilmu, ya, beradu ideologi, dan Allah sendiri perintahkan wajadilhum billati ahsan, debat mereka, dan terjadi perdebatan-perdebatan. Kemudian banyak yang terkalahkan secara berdialog, kalah debat, dan itu salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad yang dikatakan tidak bisa membaca, ya tidak membaca, tidak menulis, tapi bisa mendapat para orang-orang tertingginya, para petinggi-petinggi ahli kitab, itu terkalahkan. Bahkan ada satu tantangan luar biasa. Contoh, ada ayat dalam Al-Quran dikatakan fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Allah perintahkan Nabi Muhammad, coba tantang mereka berharap kematian kalau mereka benar. Hanya Nabi bilang, ayo, kalau kalian benar wahai ahli kitab, wahai Yahudi, dan saya yang sesat, saya yang tidak benar, ayo, berani enggak mengatakan saya berharap mati? Kalau kalian berkata berharap mati, saya kalah. Subhanallah, ini tantangan yang sebenarnya apa ya? Bisa saja kalau orang-orang Yahudi itu mau datang ngumpul, ayo kita kumpul, lalu menghadap Nabi Muhammad, lalu mengatakan, wahai Muhammad kami semua berharap mati. Ayo, kan kalah. Kan sebenarnya itu saja tantangannya. Berani nggak kalau kalian benar, harapkan, inginkan kematian. Cuma itu saja. Berarti kan kalau mereka menyatakan itu, iya kami mengharapkan kematian, kan otomatis kalah Nabi Muhammad. Tapi ternyata satu makhluk pun, satu manusia tidak ada yang berani menyatakan itu. Nah, itu apa? Itu sudah kekuatan luar biasa. Kok mereka tidak mampu? Ayo. Itu kan salah satu tanda kenabian yang tidak bisa terbantahkan. Satu pun tidak ada yang mengatakan kami, padahal bisa saja mereka sekongkol, ayo kita ngeprank aja gitu, bilang kami, yang penting dia kalah, kan itu kan tantangannya. Itu pun mereka nggak berani. Ketika turun ayat misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzatal lahab. Allah mengatakan yang namanya Abu Lahab ini masuk neraka. Turun ayat itu. Ayo orang-orang Abu Lahab dan sekitarnya kalau mau nakal berpikirnya begini, ayo supaya Quran ini ada alasan kita mengatakan Quran ini nggak benar. Gimana caranya? Saya mengucapkan syahadat
Abu Lahab misalnya, saya mengucapkan syahadat bahwa saya akan masuk Islam. Kan bohong itu berarti Quran. Quran bilang saya pasti masuk neraka dan lain sebagainya. Saya mengucapkan syahadat, ayo mau ngomong apa Nabi Muhammad. Itu pun tidak sanggup Abu Lahab. Tidak sanggup. Banyak kasus-kasus lain. Dalam di mana Nabi pernah, ya Rabbi, Nabi ini di waktu itu dimusuhi banyak orang, banyak kelompok, banyak kaum. Dari musyrikin, dari Yahudi, dari Nasrani, yang mana mereka menggunakan segala macam cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para sahabat semuanya waktu itu mengawal ketat baginda Nabi. Tetapi ada seorang yang mencoba memegang, menyentuh jenggot Nabi, maka sahabat menepuk tangan tersebut. Saking dijaganya, jangan sentuh. Sehelai rambut jenggot Nabi pun tidak boleh sentuh, saking dijaga ketat. Ternyata turun ayat, Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan melindungimu dari orang-orang itu. Nabi pun mengatakan, wahai sahabat, insarifu, pergi. Allah yang melindungi saya. Subhanallah. Siapapun di posisi seperti itu, banyak yang ingin membunuhnya, pasti mengharapkan banyak pengawalan. Nabi malah mengatakan kepada para pengawalnya, pulang saja sana. Allah yang melindungi saya. Mana ada yang berani seperti itu, selain yang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kisah di mana ketika putra Nabi meninggal, Sayyidina Ibrahim. Terjadi gerhana matahari kalau tidak salah itu. Sampai para sahabat mengatakan, wah ini mukjizat ini. Di saat peninggalnya putra Nabi terjadi gerhana matahari. Ini sebagai tanda bahwa alam pun sedih dengan kematian. Nabi bilang apa? Wahai para sahabat, wahai para umatku. Yang namanya gerhana adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya sama kehidupan maupun kematian seseorang. Maka jika terjadi seperti ini, maka salatlah, berdoalah kepada Allah, dan seterusnya. Kalau orang yang kenabiannya palsu, melihat reaksi orang, oh ini mukjizat, oh dia pasti betul ini mukjizat. Gitu kan? Dan Nabi tidak, oh enggak, ini enggak ada hubungannya katanya dengan kematian anak saya. Dan sejumlah cerita, riwayat, fakta sejarah ini kan logika juga. Kan kita nggak pakai Allah berfirman bahwa beliau adalah utusanku, atau Rasulullah mengatakan saya adalah utusan. Kita bukti sejarah. Kekalahan, ketidakmampuan orang-orang non-muslim yang ketika itu yang bahkan ditantang, ayo datangkan satu huruf saja yang seperti Al-Quran. Satu ayat saja seperti Al-Quran, nggak ada yang mampu. Ya itu kan juga semestinya bagi orang yang berakal sehat, itu seharusnya dia menyadari dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul utusan Allah yang dilindungi betul dan dijaga, istilahnya betul-betul dikuatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita semua dan memberikan hidayah kepada semua umat manusia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Emia. Izin bertanya, apa dalil akli yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Nabi dan Rasul Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Kalau tidak salah ada penanya atau pertanyaan yang sama, yang serupa dengan ini pada episode yang lalu. Tapi video ya, ditanyakan melalui video. Kalau tidak salah mirip-mirip pertanyaannya, hanya mungkin beda orangnya. Dan ketika itu saya sudah cukup menyampaikan beberapa dalil-dalil akli atau argumen-argumen rasional tentang kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bisa disaksikan kembali di YouTube ya. Di channel saya juga tersedia insya Allah. Tapi tambahan, selain dalil-dalil akli yang sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya, dalil akli lain misalnya Nabi kan sudah banyak menyampaikan atau ajaran-ajaran mengajarkan hal-hal seperti wudhu, seperti makan pakai kanan, seperti
menghindari ini, melakukan itu, yang sehari-hari itu terbukti melalui penelitian-penelitian kontemporer, ya. Kemudian banyaklah kajian-kajian ilmiah itu, bahkan secara medis banyak yang membuktikan bahwa ajaran-ajaran Nabi itu terbukti menyehatkan, terbukti sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, kesehatan rohani. Sementara pada masa itu belum maju teknologi, belum maju dunia medis. Giliran maju ketahuan itu ajaran-ajaran Nabi itu keren-keren semua. Apa itu tidak dalil akli? Ya. Selain itu juga Nabi banyak menginformasikan kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak di akhir zaman, dan hampir seluruhnya yang disampaikan sudah terjadi. Padahal disampaikan 1400 tahun yang lalu, Nabi bilang akan terjadi ini, dan terjadi. Hampir seluruhnya terjadi sesuai dengan apa yang beliau katakan. Apa itu bukan dalil akli? Maksudnya apa itu bukan argumen yang kuat, logis dan rasional tentang kenabian beliau? Ya kan? Belum lagi ketika Nabi menyampaikan melalui Al-Quran, ya informasi-informasi geologis lah, tentang bumi, tentang langit, tentang malam, tentang siang, tentang matahari. Di zaman itu kita tahu mana belum canggih tentang dunia itulah, geologi, geografi, ya semua itu kan belum canggih waktu itu. Dan Nabi menyampaikan begitu gamblang melalui Al-Quran yang turun kepada beliau. Dan banyak kajian-kajian sains dan kajian-kajian teknologi modern yang membuktikan kebenaran semua itu. Apa itu juga bukan dalil akli bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul dan benar-benar utusan Allah. Dan masih banyak lagi ya alasan-alasan lain yang bisa disampaikan kepada non-muslim yang tentunya tidak menerima kalau kita bacakan ayat dan hadis. Ya, itu mungkin maksudnya mereka hanya ingin dalil-dalil akli atau alasan-alasan yang logis. Yaitu banyak sekali fakta-fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.